kami dari kelompok 10. Dia mana dia? Oh ini. Yuk ikutin keseruan kami di Tawakal Farm. Di tempat ini kami melakukan pos to pos dengan pos pertama yaitu cabai keriting. Cabai keriting di sini rata-rata telah berumur 7 bulan dengan proses budidaya sendiri memakan 3 bulan pertama hingga proses polinasi dan 4-5 bulan hingga panen. Media tanam yang digunakan adalah campuran pukan, kokopit, dan dengan setiap polybag terisi dengan 2 tanaman. Ciri panen dapat dilihat dari bentuk yang kering dan keriting di ujung. Umumnya, cabai keriting diserang oleh hama trips dan penyakit daun keriting. Di Tawakal Farm sendiri, penanganannya digunakan pestisida. Ketika sudah masuk masa panen, dapat dipanen setiap 10 hari sekali. Lalu biji diekstraksi dan disimpan di gudang untuk kemudian diproduksi. Hasilnya dipasarkan kepada pemasok lainnya. Oh iya, apabila ada limbah yang dihasilkan dari proses budidaya ini, umumnya dimanfaatkan lagi loh sebagai sambal untuk warga. Yuk kita ke pos selanjutnya. Pos 2, kami belajar proses budidaya kentang. Di Tawakal Farm, bibit kentang dibeli dari lab Balitsa lalu digunakan metode stek sebelum ditanam. Bibit ditanam pada media kokopit, arang sekam, dan diberikan nutrisi AB mix dan pupuk organik selama 3-4 bulan hingga umbi siap panen dan disebut sebagai genol. Genol ini nantinya langsung dijual kepada petani sebagai bibit untuk penanaman lebih lanjut. Pada proses budidaya, hama penyakit yang menyerang kentang umumnya fusarium atau lodoh. Maka dari itu ditangani oleh fungisida seperti Indotan. Setiap bedeng menghasilkan 1000 bibit loh teman-teman, dengan harga jual 2-3 juta per bedengan. Selanjutnya adalah pos tomat servo F1. Tomat membutuhkan tali ajir sebagai penyangga pertumbuhan dengan media tanam yang digunakan adalah campuran kokopit, sekam, dan AB mix untuk nutrisinya. Pemupukan dilakukan dengan pupuk organik 2 kali sehari. Penyakit yang umumnya dihadapi adalah bakteri busuk buah dan trips sehingga digunakan pestisida kimia dan dibudidayakan dalam screen house. Pos terakhir adalah komoditas paprika, terdapat 3 varietas yaitu hijau, kardinal, dan polaris. Digunakan sistem irigasi tetes dengan nutrisi AB mix untuk efisiensi modal dengan media tanam kokopit. Hama yang umum menyerang adalah trips pada fase pembungaan sehingga disemprotkan insektisida mektin 2 kali seminggu. Setiap panen rata-rata mencapai 2 hingga 3 kilo per tanaman dengan total tanaman 2.500. Selanjutnya kami pergi ke Eptilu untuk makan siang. Di sini terdapat kios yang menjual buah-buahan dan juga terdapat kebun aneka bibit tanaman. Selain itu, di sini pun kami belajar proses penanganan pasca panen tomat. Destinasi terakhir adalah BCRP Lumbung Padi. Di tempat ini kami melihat cara packing house menangani produk pasca panen kacang edamame. Terdapat 2 jenis edamame yaitu edamame curah serta edasuke. Edasuke memiliki harga lebih premium karena memiliki batang. Setelah hasil panen dikirim oleh petani mitra, produk edamame kemudian direndam dan dicuci dengan sabun untuk menghilangkan tanah dan pestisida. Setelah dibilas dengan air bersih, ditiriskan dan dikelompokkan menjadi 2 perlakuan yaitu dipipil dan disortasi berdasarkan polong sebelum penimbangan. Sortasi dilakukan berdasarkan isi, keberadaan noda, dan rusak tidaknya. Nah, kalau yang ini adalah proses sortasi yang sedang dilakukan untuk edasuke. Proses sortasi dan pengepakan edasuke langsung dilakukan di tempat. Selain edamame, di sini juga menerima komoditi buncis, cabai, umbi Jepang, dan lettuce. Kami juga diajarkan cara pengemasan kubis agar tetap terjaga kelembabannya dan tidak terkontaminasi kotoran. Seluruh produk nantinya dikirim ke pusat lumbung padi yang berlokasi di Lembang untuk quality control, packing, dan juga untuk pemasaran. Segitu dulu dari kami kelompok 10, terima kasih.